bagaimana cara mengelola rasa kecil hati. Kalau tujuannya kecil hati, terus kecil hati itu dikelola, gitu ya. Menghadapi sini kecil hati, harus kecil hati. Mau yakin sama orang itu, kecil hati aja, gitu kan. Masa depan kecil hati, namanya mengelola kecil hati. Menyikapi, memperbaiki kekecilan hati, menumbuhkan rasa percaya diri. Kecil hati itu gini. Kecil hati itu sama besarnya. Oke, menjadi kecil karena penilaian yang rendah tentang diri sendiri. Kempes. Hatinya besar, gitu. Menilai diri sendiri rendah akan kecil. Sudah, satu lagi, ada orang yang hatinya besar. Dia bertuhan tapi berprasangka buruk kepada Tuhan. Wah, Tuhan kejam. Dari dulu doaku tidak pernah misit, kempes, gitu. Hatinya besar. Terus lihat orang tidak sepandai dia, lebih sukses. Dia melihat apa? Ada ketidakadilan, kecil. Itu loh sebab dari kecil hati itu. Kecil hati itu melihat diri tidak mungkin sesuai bagi impian. Melihat diri tidak pantas bagi kebahagiaan. Jadi kecil hati. Sehingga apapun yang dinasihatkan ke orang yang kecil hati ditolak. Dia tidak berhak kok, gitu. Kamu berhak bagi laki-laki yang lebih baik. Aku nggak cantik, gitu. Banyak loh wanita itu merasa tidak cantik sehingga menerima laki-laki seadanya. Padahal kecantikan wanita kan bukan hanya di wajah, dan sering wanita yang wajahnya baik pun menilai dirinya tidak baik. Nah, kecil hati. Nah, menyikapinya bagaimana? Gini, kalau saya yang kecil hati, saya akan kembali kepada dasar-dasar yang menjadikan saya pribadi yang damai. Dasarnya apa? Bersyukur. Saya sudah bersyukur menjadi diri saya sendiri sekarang, walaupun banyak kekurangan. Dengarkan ini. Walaupun banyak kekurangan itu karena saya bandingkan dengan orang lain. Jadi saya kalau bersyukur tidak membandingkan diri dengan orang lain yang lebih. Udah satu. Hati saya terpelihara, nggak mengkeret. Karena saya sekarang tidak menggunakan orang lain sebagai penentu keberhasilan. Oh, dia berhasil. Kalau gitu karena aku kurang, maka aku nggak berhasil. Yang kedua, kalau tadi adalah melihat orang lain dan tidak mensyukuri diri sendiri, sekarang rendah hati. Orang yang tidak rendah hati gampang sombong, lalu gampang minder kalau melihat orang lebih dari dia. Ini orang sombong itu begitu, hatinya tuh kembang kempis. Kembang waktu melihat orang lebih rendah dari dia, minder waktu melihat orang lebih sukses. Kalau orang rendah hati tidak. Orang rendah hati selalu hatinya besar dengan kesyukuran. Itu, dengan penghormatan kepada orang lain, nggak sampai hati menyombongi. Ini orang yang hatinya besar. Nah, begitu hatinya besar, waktu menghadapi sebuah tugas, bukan kecilnya hati yang berperan, tapi besarnya harapan di dalam hati yang besar. Hati yang besar itu harapannya besar, gitu. Disombongi orang, dia ramah, gitu. Tidak berubah. Kenapa? Hatinya besar dengan harapan dia akan mengerti nanti, gitu toh. Dia dicemooh, hatinya tidak turun, tidak mengecil, tidak. Kenapa? Hatinya besar dengan harapan nanti setelah dia tahu bahwa niat saya baik bagi dia akan berhenti mencemooh. Satu lagi, kalau harapannya nggak tentang dia bagaimana? Ya, dia akan tetap berbesar hati karena tugas dia melakukan kebaikan. Soal orang berlaku baik kepadanya atau tidak, keputusan Tuhan. Coba bayangkan itu. Terutama saya di dalam tugas saya sebagai penasihat, tugas saya menyampaikan kebenaran. Orang mencaci banyak, orang mensyukuri. Ada yang menulis agak lucu di Twitter. Dulu pertama kali saya kenal Pak Mario, saya agak merasa aneh, habis rambutnya nggak ada, gitu. Jadi saya baca lagi berikutnya sebelum saya marah besar. Terus, tapi setelah mendengar kata-kata Pak Mario, saya jadinya ingin sungkem, mungkin mencium tangan saya, atau kalau orang Jawa sungkem itu kan terus mencium lutut gitu kan, ya itu sungkem. Lihat tuh. Berarti kalau saya berbesar hati waktu orang mencemooh saya, menghina saya, itu pada saat dimana dia belum mengerti toh. Setelah Tuhan menyentuh dia,
dengan kebaikan yang kita sampaikan, dia mensyukuri kita. Untung saya tadi tidak kecil hati, lalu menganggapnya dia jahat, lalu saya berespon seperti kepada orang jahat oleh penjahat. Kalimat itu penting loh ya, karena ada responnya kepada penjahat sebagai orang baik loh. Beda loh dengan respon kepada penjahat sebagai penjahat. Sama jahatnya. Tapi kalau respon kepada penjahat dari orang baik, itu karena hatinya besar. So, pertanyaan sangat sederhana sekali. Bagaimana cara mengelola kecil hati? Jawabannya ternyata adalah membesarkan hati dengan kesyukuran, harapan baik, dan kerendahan hati. Bisa dibayangkan itu. Bersyukur apapun dirinya. Baik, coba yuk kita ikhlas jadi orang miskin ya. Aduh, itu enak sekali. Saya ikhlas jadi orang miskin, Tuhanku. Memang sementara rezekiku ini sedikit. Keindahannya adalah doaku lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Nah Tuhan, ini doa saya pribadi sebetulnya. Doa saya pribadi gitu. Tuhan, terima kasih aku telah kau miskinkan. Itu dulu waktu masih muda. Nah, doa saya begitu sudah mulai sejahtera. Saya bilang gini, Tuhan, mohon peliharalah rasa miskin ini di hatiku, sehingga doaku masih seindah ini untuk meminta. Tetapi besarkanlah juga kesyukuranku, sehingga doaku indah juga karena aku bersyukur. Tuh, jadi hati yang bersyukur seperti itu. Kemudian harapannya baik, yaitu aku berharap kepadamu, Tuhan, karena apa? Karena aku tidak tahu apa yang aku minta, yang tepat. Mintaanku banyak, tapi kan mungkin tidak tepat. Nah, di dalam harapan itu Tuhan memilihkan yang terbaik. Itu rendah hati. Ya, kalau sedang miskinnya memang harus rendah hati. Itu sebabnya katanya mudah rendah hati kalau sedang miskin. Gitu. Nah, setelah lebih makmur, sejahtera mulai. Nah, kalau kita isi hati kita dengan kesyukuran, harapan baik, dan kerendahan hati, mudah-mudahan selalu besar. Tidak pernah kecil. Amin.